Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku mau nge-share cerita horor lagi. Dan cerita horor ini dijamin serem banget karena ini berkaitan dengan rumah sakit zaman dulu. Jadi ini tuh rumah sakit tahun 1945. Nah, pernah gak kalian membayangkan datang ke sebuah rumah sakit untuk menyelamatkan seseorang, tapi justru hampir tidak bisa keluar hidup-hidup dari sana? Nah, ini tuh kejadian tahun 1945. Jadi malam itu dua pemuda sedang berusaha menyelamatkan seorang perempuan bernama Dinda yang mengalami pendarahan cukup parah. Kondisinya semakin memburuk sehingga mereka memutuskan membawa ke sebuah rumah sakit tua yang masih beroperasi saat itu. Namun sejak pertama kali tiba, suasana rumah sakit tersebut sudah terasa tidak wajar. Bangunannya tampak tua dan kusam, cat dindingnya mengelupas, lorong-lorongnya remang-remang dengan lampu yang berkedip pelan. Yang paling mengganggu adalah bau apek bercampur aroma anyir yang terasa sangat menyengat. Meski merasa tidak nyaman, mereka tidak punya pilihan selain masuk. Sesampai di UGD, tiba-tiba muncul seorang suster dari ujung lorong. Suster itu berjalan perlahan sambil menunduk kepalanya. Wajahnya pucat dan terlihat menyeramkan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung membawa sebuah berangkar tua dan memindahkan Dinda ke atasnya. Kemudian ia mendorong berangkar tersebut menuju bagian dalam rumah sakit. Karena khawatir dengan kondisi Dinda, kedua pemuda itu mengikuti dari belakang. Semakin jauh mereka berjalan, suasana rumah sakit terasa semakin mencekam. Lorongnya panjang dan sepi, tidak ada pasien lain. Tidak ada suara dokter, tidak ada tanda-tanda kehidupan selain langkah kaki mereka sendiri. Di tengah perjalanan, salah satu pemuda melihat sebuah ruangan yang pintunya sedikit terbuka. Karena penasaran, mereka mengintip ke dalam. Dan saat itulah mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan tempat tersebut. Di dalam ruangan itu terdapat banyak tentara, namun mereka bukan manusia biasa. Tubuh mereka sudah hancur, ada yang matanya terlepas dari rongga, ada yang wajahnya robek, dan ada yang tulang tangannya itu mencuat keluar. Bahkan ada yang berjalan sambil menyeret ususnya sendiri di lantai. Pemandangan itu begitu mengerikan hingga membuat mereka membeku di tempat. Awalnya para tentara itu hanya diam, namun beberapa detik kemudian salah satu dari mereka perlahan menoleh. Lalu tentara yang lain ikut menoleh. Dalam sekejap, seluruh isi ruangan memandang lurus ke arah mereka. Suasana mendadak berubah menjadi sangat mencekam. Para tentara itu mulai bergerak keluar dari ruangan. Tubuh mereka memang rusak dan tidak utuh, tapi mereka tetap berusaha mengejar. Suara langkah kaki yang diseret-seret mulai terdengar dari belakang. Kedua pemuda itu berlari menyusuri lorong rumah sakit. Tetapi sesuatu yang lebih buruk terjadi. Salah satu dari mereka tiba-tiba berhenti. Tatapannya kosong, tubuhnya kaku. Kemudian tanpa alasan yang jelas ia mulai memukul tangannya sendiri ke tembok. Sekali, dua kali, tiga kali. Semakin lama semakin keras. Kulit tangannya mulai berdarah. Tapi ia tidak menunjukkan rasa sakit sedikit pun. Tidak berhenti sampai di situ. Ia mulai membenturkan kepalanya ke dinding rumah sakit berulang kali. Temannya hanya bisa melihat dengan ketakutan. Seolah ada sesuatu yang sedang mengendalikan tubuhnya. Sementara itu, Dinda terus dibawa oleh suster misterius menuju ujung lorong yang sangat panjang. Ketika pemuda yang masih sadar berhasil menyusul, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya merinding. Di ujung lorong itu berdiri sebuah pesawat tua. Pesawat tersebut sudah berkarat, kusam, dan terlihat seperti bangkai yang telah lama ditinggalkan. Yang membuatnya semakin aneh, pesawat itu berada di dalam rumah sakit. Sesuatu yang jelas tidak masuk akal. Suster tadi terus mendorong Dinda menuju pintu pesawat. Saat itulah terdengar suara berat dari salah satu tentara yang mengejar mereka. "Kowe ora iso muleh, kalian tidak bisa pulang." Suara itu terdengar sangat dekat. Lalu terdengar suara lain yang berkata, "Arek iki melok aku, anak ini ikut aku." Pemuda itu mulai panik. Ia sadar bahwa Dinda tidak sedang dibawa ke ruang perawatan. Dinda sedang dibawa ke tempat lain, tempat yang mungkin tidak memungkinkan siapapun untuk kembali. Para tentara semakin mendekat. Beberapa di antaranya harus mengulangi kalimat yang sama. "Mati kabeh nang kene, mati semua di sini. Mulai ora ono dalan, pulang tidak ada jalan." Cerita mereka menggema di sepanjang lorong rumah sakit. Pada saat yang sama, temannya yang tadi kerasukan kini berdiri dengan mata merah dan wajah penuh luka akibat membenturkan dirinya sendiri ke tembok.
Ia mulai mengucapkan kalimat yang sama. Mati kabeh nang kene. Melihat keadaan semakin buruk, pemuda itu memberanikan diri menerobos kerumunan tentara tersebut. Ia berlari sekuat tenaga menuju Dinda. Saat itu, pintu pesawat mulai terbuka perlahan. Dari dalamnya hanya terlihat kegelapan pekat. Tidak ada kursi, tidak ada lampu, tidak ada satupun selain kegelapan yang terasa sangat mengerikan. Pemuda itu langsung meraih tangan Dinda. Namun suster misterius tersebut berusaha menarik Dinda masuk ke dalam pesawat. Terjadilah tarik-menarik di depan pintu pesawat tua itu. Di satu sisi, Dinda hampir masuk ke dalam kegelapan. Di sisi lain, pemuda tersebut terus berusaha menariknya kembali. Detik demi detik terasa sangat menegangkan. Hingga tiba-tiba, tak, pintu pesawat macet. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan. Dengan seluruh tenaga yang tersisa, ia menarik Dinda menjauh dari pesawat. Saat Dinda berhasil terlepas, para tentara langsung menjerit keras. Suara mereka memenuhi seluruh rumah sakit. Namun perlahan satu persatu sosok itu mulai menghilang. Begitu juga dengan suster misterius dan pesawat tua tersebut. Lorong kembali sunyi, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Pemuda itu segera membawa Dinda keluar dari rumah sakit. Mereka akhirnya selamat. Tetapi sampai sekarang tidak ada yang tahu apa sebenarnya pesawat tua yang berada di ujung lorong tersebut. Apakah itu kendaraan bagi arwah-arwah yang terjebak di sana, ataukah gerbang menuju tempat yang tidak seharusnya dimasuki oleh manusia hidup? Yang jelas, jika pintu pesawat itu tidak macet pada malam itu, mungkin Dinda tidak akan pernah kembali lagi. Ya, kalau misalnya terdapat kesalahan dalam pengucapan bahasa Jawa, aku minta maaf ya guys, karena aku bukan orang Jawa. Dan segitu aja cerita horornya. Jangan lupa klik like, comment, dan juga subscribe ya. Thanks for watching. Bye.